ごきげんよう、しんのです。ということで、本日は日本のバンダイとは異なるアメリカのバンダイ製品パワーレンジャー VS スーパー戦隊見ていこうと思います。こちらの動画ですね、以前、動画違うやつでリアクション動画撮らせていただいたところの海外の動画のリアクション動画となります。何言ってるかですね、全然わかんねえっつって見てて、下に役を出せばええやろっていうごもっともなコメントをいただいた、やつの違う動画ですねになります。ということで今回はですね、ちょっと試験的に下の方に、YouTube の字幕入れようと思います。一瞬思ったんですけどね、僕も字幕入れたら字幕追っちゃって映像を見なくてこうリアクション動画撮れないんじゃねえかって、僕はあんまりこう器用な人間じゃないので、それを懸念したんですが、今回字幕ありで見てみようと思います。でそれでうまくいったら今後は字幕で見ようと思います。今現在ですね、スーパー戦隊さんの方、カクレンジャーさんとゴーバスさんの同時視聴のリアクション動画上げておりまして、他にも、こちらみたいにですね、僕が今まで触れてこなかった作品等々の、リアクション動画も撮っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで時間かけてすみませんでした。早速見ていきましょう。始まった。Setelah Super Sentai スーパー戦隊がアニメ化されてパワーレンジャーの自動生産。やっぱ字幕見てるとあれだな、映像が見れねえな僕。子供たちが思ってる。なんだあれ、音が鳴ってる。何語で喋られてる。あれ真剣じゃんのやつか。ちっちゃいな。あんくらい刀もちっちゃいな。Kali ini akan tetapi kita tidak akan membahas eksklusif Toys Power Rangers yang tentu saja tidak memiliki counterpart produksi Jepangnya. Serta kita tidak akan mengulas mainan produksi Hasbro yang telah mengambil alih produksi mainannya Morphers pada tahun 2019. Apa saja? 無敵将軍さんじゃないか。これは豪快さんのやつか。 jauh dengan Bandai Jepang versi Tokuflex Indonesia. インドネシアほうゲって書いてある。ゲじゃないのか。Shogun Megazord, Mighty Morphin Shogun Megazord。ああ、無敵将軍さんだ。Dengan versi Ninja Sentai Kaku Ranger。10連射が乗ってる。Pasti kamu tahu bahwa format warna Kaku Ranger そもそも乗ってるやつが違うのか。kuning biru dan juga putih. Dan meskipun kostumnya おお、なんか体がちょっといかつい。 namun Megazordnya sama sekali berbeda dengan counterpart Jepang tersebut. Dalam hal ini adalah versi そうだ、エイリアンなんちゃらみたいなのそういえば言ってましたね。 Shogun Megazord masih sama Shogun Megazord warnanya dengan Muteki Shogun. なるほど。 Perhatikanlah ketika digabungkan dengan Titan Zord, White Shogun Zord yang seharusnya berwarna putih, justru berwarna putih Amerika tersebut. Sebab selain menggabungkan Megazord dalam serial yang berbeda, itu juga sekaligus mempromosikan Deluxe Shogun Megazord versi Bandai Amerika. Dan selain White Shogun Zord yang diubah menjadi pink, logo Kaku Ranger yang Megazordnya juga diubah menjadi logo petir. Itu karena penyesuaian format warna Bandai Jepang. Lepas dari itu semua, meskipun punya perbedaan warna versi Kaku Ranger, なんかあれですね、トランスフォーマーみたいになってるな。 Artinya, トランスフォーマー僕全然詳しくないんですけど。あ、スーパー無敵将軍さんだ。 untuk dataran Amerika Utara dan juga sekitarnya. 全然翻訳見てねえわ。映像ばっかり見てる。あ、デカだ。 SPD Delta Enforcers Power Rangers SPD. そうそう、SPD なんちゃらって言ってるんですよね。デカじゃないんだよ。かっこよ。なんか胸のマーク、数字が光るのかっこいいの。メタメタに撃たれとる。すげえ。くるくる回ってる。すげえ。 だから上下って動くのかっこいいな。おお。あれはなんだ、弾なの？違うバージョンみたいだ。炎が出てる。おお。
捉えられてる。あ、なるほど。あれでなんか捕まえるんか。 pada bagian sampingnya. Dan tentu saja versi mainan Bandai Amerika untuk Delta Enforcer juga menerapkan hal yang sama, bahkan menambahkan projectile khusus yang berbentuk seperti semacamnya. Jadi sangat berbeda dengan di Revolver yang efek suara mata, karena anak-anak di Amerika memang tengah menggemari mainan tembakan Nerf, di mana Bandai Amerika saat itu kemudian menggunakan pendekatan mainan tersebut pada merchandise Delta Enforcers. この数字が光るのマジかっこいい。これなんだ。 Nitro Blaster Power Rangers RPM. Nitro Blaster. Ah, Gonjaか。 RPM Rangers, yakni sebuah pistol yang berbentuk そうそう、なんか給油機の取っ手みたいなの銃持ってた。 sebagai mantan gun. Tentu saja senjata ini memiliki dua mode, yakni Nitro Blaster yang berbentuk seperti pistol laser dan juga Nitro Sword. だから横移動しながら銃撃ってんのかっこいいな。 Yang semuanya ditenagai oleh collectible device bernama Engine Cell. Dan seperti biasa, Bandai Amerika tetap memproduksi mainan tersebut sebagai merchandise serial ini. Namun perbedaannya dengan Bandai Jepang, di mana mereka menambahkan warna oranye pada bagian batang pedangnya. Walaupun pada tetap mempertahankan warna hitamnya. Bahkan juga menambahkan sound command atau suara-suara khusus pada bagian speakernya. Material versi Amerika ini agak berbeda dengan Bandai Jepang, di mana yang satu ini lebih kelihatan plastik dan sedikit lebih soft. Mungkin terdengar seperti sebuah perbedaan yang remeh-temeh, tetapi tetap ada alasan sebab sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Amerika semenjak tahun 1990-an. Mainan pistol-pistolan yang ada di Amerika harus mendesainnya sedemikian rupa agar tidak terlalu mirip dengan pistol sungguhan, dan pewarnaan oranye tersebut juga pernah diterapkan pada Power Rangers lainnya. G ゲじゃないよ。 Samuraizer Power Ranger Samurai. Kalau satu ini memang berbeda dengan serialnya masing-masing, sebab di Power Ranger Samurai mereka menggunakan modifikasi morpher dari versi Shinkenger, yakni Shodofon. Hanya saja jika Shodofon bisa dilipat 2 kali sehingga membentuk brush mode, Samuraizer yang hanya berbentuk ponsel flip yang cuma bisa dilipat sekali, dengan tambahan visualisasi layar LCD pada bagian handphone tersebut. Kelihatannya cuma itu saja perbedaannya, namun pada versi mainan keluaran Bandai Amerika, Samuraizer sama sekali tidak mirip dengan versi serialnya. Benar-benar datar, tanpa ornamen dan juga desain yang sesuai dengan serialnya membuatnya semakin jauh dengan versi asli Shinkenger. Bahkan mohon maaf, mainan ini dibuat dengan material bahan plastik yang lebih murah, sehingga jauh sekali kualitasnya dari yang pernah diproduksi oleh Bandai Jepang. Lalu kenapa bisa seperti itu? Sebab pada versi serial TV-nya, properti Samuraizer yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari Samuraizer yang diimpor langsung dari Jepang untuk produksi Amerika. Sementara untuk produksi mainannya, semuanya memang diserahkan kepada Bandai Amerika untuk membuat dan disesuaikan dengan selera pasar anak-anak di negaranya. Sebab jujur saja, perangkat ponsel mainan semacam itu memang sudah tidak begitu laku lagi di sana. Sebab anak-anak sudah mulai dimanjakan dengan tablet atau ponsel sungguhan. Ya jadi wajar saja kalau 海外の CM っぽい。海外の CM だけど。真剣じゃん、かっこいいな。なんか道着はちょっとダセーな。ウルトラゴーセグレートメガゾード。ウルトラグレートゴースグレートなんちゃら。 pada episode yang lalu-lalu, sebab di Megaforce ada satu Zord yang seharusnya melengkapi formasi tertentu, namun dihilangkan begitu saja oleh Saban. Siapa lagi kalau bukan Death Hyper, yakni asisten robot pada versi yang dapat berubah menjadi mecha serta digabungkan menjadi Hyper Gosei Grade. Namun meskipun tipis-tipis pernah muncul pada satu episode, kendala bahwa Death Hyper yang tidak diadaptasikan membuat Bandai Amerika menjadi kesulitan untuk memproduksi mainan Ultra Gosei Grade. Jadi, alih-alih membuat mainan Detas Hyper versi Amerika sebagai eksklusif toy, mereka justru memproduksi mainan motor-motoran yang disebut sebagai Ultra Change Zord untuk melengkapi formasi Gata yang jomplang pada versi mainannya.
Tentu saja ini kontroversi baik dalam segi penerapan series maupun juga produksi mainan. Kenyataan bahwa anniversary ke-20 tersebut memang memakan banyak sekali budget, sehingga membuat Saban harus memutar otak mereka. Ya, kutsukeていくのは結構 makanya imbas dari produksi yang tidak tertata rapi itu membuat ロマンがあるとは思うけど、わりかしなんだろうな、シンプルなロボットの方が僕好きなんですよね。は。お。Legendary Morpher logo dan Megazord Power Ranger Super Mega Force masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Karena ini juga berhubungan langsung dengan Power Rangers. Bahkan masih dalam kaitan serial yang sama. Seperti yang kamu tahu, bahwa di serial ini semua Rangersnya memiliki Morpher baru yang disebut sebagai Legendary Morpher, yang tentu saja merupakan adaptasi dari versi Mobile Reds yang ada di Kaizoku Sentai Gokaiger. Oh, beda jauh, di mana pada bagian atas sponsor flip yang menyerupai silangan tersebut justru sangat berbeda dengan versi serial TV-nya, yakni bagian pedangnya sudah terbuka setengah dan sisanya akan terbuka jika diaktifkan menggunakan Ranger Key. Entah alasan apa yang membuatnya berbeda sekali dengan Bandai Jepang. Bahkan yang digunakan dalam serial Super Mega Force sendiri adalah properti Mobile Reds versi Gokaiger yang digunakan kembali dan dimodifikasi. Yang dapat dibuka pada sisi lengan dan juga kakinya, layaknya Deluxe Gokai-O milik Bandai Jepang. Mecha lainnya hanya dapat dipecah dan ditempelkan pada bagian tersebut. Hanya bagian badannya saja. Hal itu juga banyak kolektor, sebab membuat mainan Legendary Megazord seakan tidak begitu dimaksimalkan secara produksi. Namun ada satu nilai plus, di mana ada satu Zord yang bernama Turbo Falcon yang pada versi Bandai Amerika bisa membentuk satu formasi Megazord secara mandiri, tidak seperti pada versi Gokaiger yang hanya bisa digabungkan dengan Gokai-O. Guru-guru 回ってた。 Ninja Power Star, Ninja Power Star. Steel. Dan yang terakhir ini adalah serial Power Rangers terakhir yang bekerja sama dengan Bandai Amerika untuk produksi mainannya. Sebab pada tahun berikutnya, Saban sudah menjualnya kepada Hasbro. Dan seperti yang kamu tahu, bahwa berbeda sekali dengan Shuriken Sentai Ninja yang berubah menggunakan pedang bernama Ninja. Mereka berubah menggunakan perangkat level Morpher yang pada versi Ninja sebenarnya cuma sebuah senjata multifungsi. で変身するのか。 tentu saja produk mainannya harus disesuaikan dengan pendekatan tersebut. まあこっちの方がな売りやすくはあるよ。 fungsi yang sama dengan Morpher pada serialnya. 武器にもなるくさいし。 tidak ada masalah untuk mainan tersebut. これ投げられたらまあまあのダメージ食らいそうだな。 Namun masalahnya adalah ada pada bagian Ninja Power Star-nya. Karena berbeda sekali dengan Nin Shuriken pada versi Ninja yang material, bentuk serta desainnya sangat solid dan juga bagus, sementara yang ditautkan pada Ninja Battle Morpher adalah perangkat yang sangat tipis dan juga murahan. Bahkan tidak bisa mengeluarkan sound atau apapun, seakan-akan cuma formalitas tempelan Morpher tersebut. Tapi jangan salah paham dulu, sebab Ninja Power Star untuk versi Zord lebih bagus, hanya saja tetap terkesan karena tidak menghasilkan suara seperti Nin Shuriken. あれにくっつけて変身。はい、ということで、インドネシアの方の動画みたいですね。最後インドネシアって出てたんでということで、そうなんか良くも悪くもスーパー戦隊はそのままパワーレンジャーが踏襲してないところが面白いですよね。なんかまあ文化とか、まあ、大人の事情に合わせてごっちゃにしたり省いたり付け加えたりしてるんでしょうけれども、まあ、その辺の違いっていうのも今後機会があればどんどん知っていけたら面白いななんて思っております。ということでまた別の動画でもお相手をしていただければ幸いです。それではごきげんよう。バイバイ。